my god, study. It's good. Good to do. Halo semua, perkenalkan nama saya Grace Natalia dengan NIM 2150 2020 11 11 075. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik pembahasan yang berkaitan dengan analisis perilaku biaya. Fokus kita pada kali ini adalah bagaimana caranya untuk dapat melakukan pemisahan biaya, di mana kita harus memisahkan biaya tetap dan variabel yang terdapat di dalam biaya semi variabel. Ada 3 metode yang dapat kita gunakan dalam pemisahan biaya tersebut. Yang pertama yaitu high and low method, yang kedua scatter graph method, dan yang ketiga adalah least squares method. Yang pada ujungnya ketiga metode ini nantinya akan berguna untuk menciptakan sebuah persamaan garis, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah total biaya yang menggambarkan variabel dependen, A menunjukkan nilai biaya tetap, B menunjukkan nilai biaya variabel per unit juga kemiringan kurva, dan X adalah aktivitas biaya yang merupakan variabel independen. Khusus pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai metode least squares. Metode least squares merupakan metode pemisahan biaya variabel dan biaya tetap dengan cara menentukan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dari sekumpulan data. Metode ini memiliki keunggulan juga kelemahan. Keunggulan dari metode least squares adalah metode ini dapat menghasilkan persamaan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sedangkan kelemahannya adalah relatif sulit jika melakukan perhitungan secara manual. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan penggunaan metode least squares ini menggunakan bantuan Excel. Di sini sudah terdapat contoh data biaya listrik dan jam tenaga kerja langsung dari GMG Company. Selanjutnya kita akan menggunakan bantuan Excel untuk menyelesaikan metode ini. Dalam perhitungannya, metode least squares terdapat 7 tabel yang pada kasus ini terdiri dari biaya, selisih rata-rata biaya, jam mesin, selisih rata-rata jam mesin, kuadrat dari kolom 4 atau kuadrat dari selisih rata-rata jam mesin, tabel 4 dikali tabel 2 yaitu hasil perkalian dari selisih rata-rata jam mesin dan selisih rata-rata biaya, dan yang terakhir adalah kuadrat dari kolom 2 atau kuadrat dari selisih rata-rata biaya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari terlebih dahulu rata-rata dari biaya dengan menggunakan rumus average. Di sini kita mendapatkan hasil rata-rata biaya sebesar $570. Setelah mencari rata-rata, kita lanjut dengan mencari selisih dari rata-rata biaya, yaitu $640 dikurang dengan $570, sehingga didapat hasil $70. Selanjutnya, kita melakukan hal yang sama terhadap semua data di setiap bulannya. Tahap selanjutnya adalah mencari rata-rata dari jam mesin dengan menggunakan rumus average. Di sini kita mendapatkan hasil rata-rata jam mesin sebesar 35.000. Setelah mendapatkan rata-rata jam mesin, kita harus mencari selisih dari rata-rata jam mesin, yaitu 34.000 dikurang 35.000, sehingga didapat hasil min 1.000. Sama seperti tadi, kita lakukan hal yang sama terhadap semua data di setiap bulannya. Lalu, hasil dari selisih rata-rata ini kita kuadratkan, yaitu min 1.000 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 1 juta. Begitu juga untuk data-data pada setiap bulannya. Kemudian, pada kolom 6, kita mengalihkan hasil perhitungan di kolom 4 dengan hasil perhitungan di kolom 2. Maka, hasil yang kita dapatkan adalah min $70.000. Begitu juga untuk data-data pada setiap bulannya. Dan pada kolom terakhir, kita mengkuadratkan hasil perhitungan di kolom 2, yaitu $70 pangkat 2, maka hasilnya adalah $4.900. Kita lakukan hal yang sama untuk semua data pada tiap bulannya. Lalu, jangan lupa untuk menghitung total dari setiap kolom yang ada.
Untuk bentuk persamaannya di sini adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah rata-rata biaya sebesar $570. Lalu B didapat dari total kolom 6 dibagi total kolom 5. Sehingga hasilnya sebesar 0,0044. Lalu X adalah rata-rata pemicu biaya sebesar 35.000. Sebelum mencari nilai A, kita kali B dan X terlebih dahulu. Didapat hasil sebesar 155,175. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai A yaitu Y dikurang BX, maka hasilnya adalah 414,82. Sehingga jika kita bentuk persamaan garis, Y sama dengan 414,82 ditambah 0,0044 yang dikalikan dengan X. Nah, itu dia apa yang dapat saya sampaikan mengenai pemisahan biaya menggunakan metode least squares. Kiranya apa yang telah saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan terima kasih.